Sudah siap? Kita cek suara dulu pakai sholawat ya. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, coba HP-nya dihidupin biar nanti pas ustadznya ustadznya berdiri dapat tuh dimasukin ke TikTok ya, biar FYP. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita sambut bersama-sama dengan pekikan takbir Ustadz Abdul Somad dengan takbir. 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 Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam, bisa didapat dengan menyelam dari bunyi sambutan salam. Sepertinya jamaah belum makan malam. Sudah makan? Oh, belum makan. Kabarnya panitia menyediakan makan malam di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti ketika tidak ada yang bisa menolong kita, di antara yang menolong kita adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kesan saya dengan Gili Trawangan yang pertama, orangnya ramah-ramah. Seperti sudah lama kenal. Nggak tahu, mungkin saya aja yang GR. Makanya saya angkat tangan, saya ucapkan say hello. Mudah-mudahan keramahan ini mencerminkan ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, kesan saya tentang Gili Trawangan adalah bersih. Alhamdulillah, jalannya nggak tahu apakah mau datang atau memang tiap hari begini. Tapi insya Allah istiqomah kita jaga kebersihan, karena ajaran Islam at-tahuru syatrul iman. Bersih itu adalah sebagian dari iman. Yang ketiga, kesan saya adalah saya merasa tenang dengan makanan yang halal. Masya Allah, kelihatan kulinernya di sana, karena bunyi alhamdulillahnya kuat dari sana. Kami datang beramai-ramai rombongan, itu di samping Bapak Kades kita, namanya Dr. Habib Zaki Abdillah, S1 di Mesir, senior saya, kakak kelas saya, Ustadz guru kita semua. Beliau adalah dosen S3 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan. Di samping beliau Bapak Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Barat, namanya Haji Faurani. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan barokah. Di samping beliau guru kita semua, Dr. Ustadz Heri Irawan, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan ilmu beliau berkah untuk mahasiswa dan untuk kita semua insya Allah. Guru kita, qori kita yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita, mudah-mudahan anak Ustadz Somad dan anak kita semua menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah. Adapun yang di samping beliau,
itu sahabat saya, sahabat kita semua, namanya Mas Ale beserta 3 orang rombongan langsung datang dari Yogyakarta. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sehat walafiat, selalu sabar menemani dalam dakwah khusus untuk anak muda insyaallah. Amin ya rabbal. Ini tausiah saya dari sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad, malam Senin. Ini tausiah yang terakhir. Bukan setelah ini saya mati. Tapi kalau mati pun kita sudah siap. Bapak Ibu siap mati? Kalau ada orang yang mengatakan saya belum siap mati Pak Ustadz, ingat, malaikat maut kalau datang emangnya dia nanya dulu, sudah siap mati apa belum? Langsung mati. Maka apapun kita sudah siap mati. Saya, apa yang Ustadz rasakan selama di Gili Trawangan? Yang jelas pemandangannya indah, malam gelap. Tadi Masya Allah ada Gili Meno, ada Gili Air, ada Gili Trawangan, nampak sunset, matahari terbenam. Luar biasa ketenangan, tidak bisa dibayar dengan apapun. Mudah-mudahan nanti keluarga saya, anak saya, istri saya, keluarga saya sampai kemari insya Allah. Tapi di tengah ketenangan jiwa dan ketenangan mata itu, terlintas juga dalam hati saya, kalau aku tidur nanti malam datang tsunami. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insya Allah. Apa yang bisa menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang dalam hati kita ini? Yang menghilangkannya hanyalah takbir. Allahu Akbar. Makanya kalau cemas bertakbir. Dengan takbir, orang yang merasa tinggi, orang yang merasa berkuasa, orang yang merasa hebat, dia bertakbir. Allahu Akbar. Yang lebih besar adalah Allah. Mike Tyson. Tahu Mike Tyson? Yang dikatakan leher beton, yang bertinju hitungan detik, sekali pukul mati. Dia merasa dia yang paling kuat di dunia. Dia merasa dia bisa menjatuhkan Holyfield. Dia merasa dia yang paling tangguh petinju terhebat. Tapi begitu dia ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Dulu sebelum Islam, saya merasa saya yang paling kuat, saya yang paling hebat. Tapi saya ada dalam hati yang paling dalam. Ada yang lebih kuasa dari saya, ada yang lebih besar dari saya, ada yang lebih agung dari saya, ada yang lebih mulia dari saya. Siapa dia? Allah. Itulah yang membuat dia masuk Islam. Akhirnya dapat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua di Lombok, di Gili Menu, Gili Air, Gili Trawangan mendapatkan ujian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, lalu masjid kita pun retak-retak. Nama masjidnya Baitur Rahman. Jadi saya diajak oleh sahabat-sahabat, mari kita renovasi, kita bangun, kita bangkitkan kembali semangat. Mudah-mudahan itu tanggung jawab tuh yang bertanggung jawab mencari uangnya. Namanya Mas Ali. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, barokah. Jadi kata beliau, kita buat penggalangan dana secara langsung maupun melalui media sosial. Mudah-mudahan masjidnya tegak berdiri, anak-anak bisa ngaji, dan kita bisa sholat berjamaah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah. Ini saya nggak ngelihat ini orangnya sampai mana di ujung. Kira-kira yang punya handphone bisa dihidupkan flash senternya. Kalau nggak ada senter, nanti kita beli senter. Sampai ke ujung. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Mana drone tadi kok hilang? Tolong admin drone, operator drone, nanti video 1 menitnya dikirim ke admin Ustaz Abdul Somad biar diupload di Instagram yang followernya 9 juta itu. Judulnya Gili Trawangan bersolawat. Allahu Akbar. Jangan orang nyangka macam-macam Gili Trawangan. Gili Trawangan ini ada masjidnya, betul. Gili Trawangan ini ada imamnya, betul. Gili Trawangan ada solawatnya, betul. Kamu dari mana? Saya dari Nusa Tenggara Barat. Di mana? Di Gili Trawangan. Katanya Gili Trawangan itu ada orang nggak beribadah. Ini videonya. Kamu aja yang nggak tahu. Makanya isi paket 2 giga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Air itu rasanya apa? Manis. Pernah minum air laut? Bagus, poin. Ikan yang ada di dalam air itu rasa dagingnya apa? Manis. Air rasanya asin, tapi ikannya rasanya Enak. tawar. Kenapa ikan yang di dalam air padahal laut, padahal asin, siang malam 24 jam dia tidak terkontaminasi, dia tidak terpengaruh, dia tidak jadi asin? Apa jawabannya? 1 kata. Allahu Akbar. Betul, Allahu Akbar. 1 kata, karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, jadi ikan asin, makanan sami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ikan di dalam laut padahal airnya asin, siang malam 24 jam tapi dagingnya tetap tawar? Jawabannya 1, karena ikannya hidup. Sekarang saya tanya, kenapa orang Gili Trawangan perempuannya pakai jilbab, sholat di masjid, berzikir berjamaah, padahal di sini banyak datang Pak Le dan Bu Le? Jawabannya 1, karena orang Gili Trawangan hatinya Mathalul hayyil ladzi yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang hatinya zikir, walladzi la yadhkuru rabbahu, dengan orang yang hatinya tidak berzikir, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau ada orang yang mengkhawatirkan, saya khawatir Pak Ustadz, nanti Gili Trawangan ini anak-anak kami nanti akan terpengaruh, anak-anak kami ini akan rusak akidahnya. Insya Allah kalau kita jaga hatinya dengan sholat berjamaah, kita jaga dengan zikir, dia tetap tinggal di laut, tapi dia tidak akan asin insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau ikan sudah mati, naik ke darat, walaupun di darat tidak asin, tapi kalau sudah kena garam, dijemur jadi ikan. Nggak usah kuat-kuat menetes air liur, mengenang ikan goreng, ikan asin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara supaya hati kita ini hidup, tidak terkontaminasi dengan apapun yang datang? Yang pertama, as-sholatu imaduddin. Kuncinya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Apakah saudara saya di Gili Trawangan ini sholat? Saya bersaksi, orang di Gili Trawangan sholat. Ustaz kok tahu? Saya dengar suara azannya tadi berkumandang. Cuman nggak tahu yang azan itu entah orang atau flash disk. Soalnya kemarin waktu malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jam 2 malam datang orang ke masjid, rupanya VCD. Itu tadi yang saya dengar suara azan di Gili Trawangan itu manusia atau jin? Suara orang atau suara flash disk? Alhamdulillahi Rabbil. Selama di Gili Trawangan ini ada sholat berjamaah, maka kita selamat dari laknat Allah insyaallah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau masjid kita, musola kita, surau kita tidak lagi ada yang azan saat waktu masuk, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu sudah dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Kades nggak usah ada orangnya kayaknya. Makanya usahakan sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Adik-adik yang gadis-gadis, mudah-mudahan calon suaminya sholat kok soman. Kalau calon suamimu nggak sholat, sedang sholat aja dia tinggalkan, apalagi kamu Besti. Ustadz, calon suami saya ini memang belum sholat, tapi nanti insya Allah dia akan sholat. Calon suami saya ini sekarang memang pakai sabu-sabu, tapi nanti dia akan taubat. Calon suami saya ini matanya memang gatal jelalatan, tapi nanti siapa yang akan jamin belum nikah aja dia sudah begitu, apalagi setelah nikah. Maka pilihlah orang-orang yang soleh. Orang soleh itu tidak jauh dari sini. Di mana? Inilah kelompok orang-orang soleh ini. Masya Allah. Yang bilang amin yang udah nikah semua. Amin ya Rabbal. Fit and proper test pertama yang dipilih adalah sholat. Karena bangunan ini bisa berdiri, pentas ini karena ada tiangnya. Kalau tiangnya lapuk, tiangnya tumbang, hancur semuanya. Lampu yang indah ini karena ada tiang. Sholat itulah tiang agama. Makanya setelah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah syahadat, kewajibannya adalah sholat. Tolong Mas Ali, kalau waktu saya sudah mau habis, tolong agak-agak kasih kode batuk 3 kali. Kalau sampai 5 kali itu TBC, tekanan batuk cinta. Saudara TBC tepuk tangan. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah. Saya heran, padahal ini kan malam ya. Di ruang terbuka, di tepi pantai. Saya heran kok terasa panas. Rupanya batiknya baru. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membeli nanas. Kalau batiknya baru, memang bawaannya agak panas. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan tersinggung kalau saya menyingsingkan lengan baju. Ini bukan mau menyerang tentara Israel. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat ke masjid ada yang ganggu? Nggak ada. Tapi saudara kita yang akan sholat ke Masjidil Aqsa diperiksa, anak muda ditangkap, dianggap akan mujahid, dianggap teroris. Maka tidak ada alasan bagi saudara saya di Gili Trawangan untuk tidak sholat, apalagi meninggalkan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Apa dia jawab? La haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang yang ngejek, kamu duluan ajalah. Kau yang ngejek-ngejek azan, kau yang ngejek-ngejek sholat, ingat sampai masanya kau akan
Mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Mati. Tentara? Mati. Ustadz? Mati. Jujur sih boleh, tapi jaga juga perasaan saya. Saudaraku, Ustadz Somad kenapa kelihatannya lebih putih daripada yang di YouTube itu ya? Makanya mau handphonenya diganti. Wajah Ustadz Somad itu bukan putih, tapi karena lampunya terang. Saking terangnya sampai kelilipan saya di sini. Kenapa kalau Ustadz Somad itu ceramah lampunya mesti terang? Supaya ditonton di Instagram, di YouTube, di TikTok wajahnya terang. Karena kalau gelap orang akan bilang, oh ini Somad yang mukanya sesak hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini nggak tahu siapa yang ngedit, ganteng kali di situ. Dosa besar itu, nggak sesuai kenyataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Somad ini nggak ada terima kasihnya. Kami yang berusaha untuk menampilkan dengan tampilan yang bagus, kami yang sudah memasang ini semua, kami yang sudah memasang lampu-lampu untuk kalian semua yang sudah bersusah payah menyiapkan ini berhari, berpekan, berbulan. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan adik-adik panitia. Amin ya rabbal alamin. Ini Gili Trawangan ini aman atau enggak aman? Aman ini. Kalau memang aman, kenapa pengawalnya banyak sekali? Baju biru ini pengawal pasukan yang siap mati tapi takut lapar. Dikawal berlapis-lapis dari mulai tempat penginapan sampai ke lokasi. Sampai di sini pagarnya 2 lapis. Pagar yang pertama bambu, pagar yang kedua tali plastik. Ini kalau direkam nanti orang mengatakan, kamu mau liburan kemana? Mau bulan madu kemana? Mau jalan-jalan kemana? Mau libur semester kemana? Mau reunian kemana? Ke Gili Trawangan. Jangan, nggak aman. Ustadz Somad aja nggak aman. Saya mau kasih tahu kepada semua saudara saya dari Sabang sampai Papua, datanglah ke Gili Trawangan. Aman, damai, ramah, tentram dan tenang. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal begini? Ini untuk menjaga Ustadz Somad dari tarikan dan serobotan gerakan emak-emak garis keras. Hai guys, mudah-mudahan ibu semua baik-baik ya bu. Saya tidak menduga jamaah bisa datang seramai ini. Allahu Akbar. Saya nanya ke Habib Zaki, kita di mana nanti Habib? Kita di Gili Trawangan. Di dalam gedung, di aula atau di masjid? Kita di pantai. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan sampai duduknya santai-santai. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini di tepi pantai. Dalam hati saya, di pantai. Saya di masjid biasa, di ruangan auditorium, studio biasa, tapi di pantai, saya khawatir naik buaya-buaya ke darat. Ternyata di Gili Trawangan dibuat di pantai, semuanya berdatangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pantai Gili Trawangan, pantai kalian mana? Mana paten? Beginilah orang Nusa Tenggara Barat, orang Lombok Utara, orang Gili Trawangan bersemangat yang luar biasa. Jangan sampai jangan tepuk tangan lu, tunggu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin katanya Ustadz Somad ke Gili Trawangan ya? Betul. Gimana kemarin waktu Ustadz Somad itu datang? Sendalku hilang. Saya tidak mau kehebohannya begitu. Saya mau ketika Ustadz Somad datang, setelah dia pulang, sholat berjamaah di masjid subuh meningkat pesat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, Gili Trawangan ini kan tidak kekurangan air kan? Airnya banyak kan? Besok kalau suaminya nggak bangun disiram, dah jelas
Ambil satu timba, bangun, 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 bangun. Kalau nggak bangun juga Pak Ustadz, sapalah dia dengan lembut di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Ibu-ibu siap? Hati-hati kalian Pak. Besok kalau subuh nggak sholat subuh, siap-siap aja. La ilaha. Apa ini katanya? Kenapa kau teriakkan talqin di telingaku? Itu kan tanda mau mati. Kusangka kau udah mau mati bang. Makanya tadi udah aku cek semua STNK, BPKB, surat tanah, hotel-hotel semua udah siap kuarisi. Insya Allah mudah-mudahan Bapak besok sholat subuh berjamaah. Amin. Mudah-mudahan ibu bapak istiqomah, keluarganya sakinah mawaddah. Bapaknya soleh, ibunya solihah, keluarganya sakinah, anaknya penghafal Quran. So sweet. Suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Mau dibawa kemana hubungan ini Besti? Ya Allah, jadikanlah masyarakat Gili Trawangan, Gili Menu, Gili Air, semuanya negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi yang pertama, kalau mau hati kita tetap hidup, supaya kita tidak asin, supaya kita tidak terpengaruh dengan apapun, jangan sampai tinggalkan sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tidak benar bacaan al-fatihah. Ustadz, saya memang kuliah di Mesir, setelah di Mesir di Maroko, habis itu ke Sudan, saya lama di Arab, tapi bacaan Quran saya belum tentu benar. Makanya kalau bacaan Quran kita ditegur orang jangan A'uju. A'uju. La. A'udzu billahi minas syaiton. Setannya pun ngomong, aku ini syaiton gitu dia. Kau nyebut namaku aja salah kata setannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak usahlah Ustaz Somad ajari orang Gili Trawangan ini baca Quran, karena Nusa Tenggara Barat markasnya, sarangnya para qori dan penghafal Quran internasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu siapa? Itu siapa yang juara internasional? Dari Nusa Tenggara Barat. Itu siapa yang hafal internasional? Dari Nusa Tenggara Barat. Makanya kalau ada orang NTB nggak bisa baca Quran, cepat-cepat pindah dari NTB. Pindahnya kemana? Ke alam barzakh. Ustaz Somad ini kejam. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Di mana belajarnya? Di Masjid Baitur Rahman. Tapi Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman itu sekarang dipakai untuk sholat atau nggak ada sama sekali Pak Kades? Ada, tapi retak-retak. Mudah-mudahan hikmah dari tabligh akbar ini terkumpul uang 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, terbangun mengalir amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Ini 1 sak semen untuk almarhum ayah saya Pak Ustadz. Ini 1 batu bata untuk almarhumah ibu saya Pak Ustadz. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ini cuman batu kerikil Pak Ustadz. Ini pasir 3 truk Pak Ustadz. Saya nggak bisa apa-apa kata ibu-ibu. Saya nggak bisa kasih semen. Saya nggak bisa kasih AC. Saya nggak bisa kasih lampu. Ibu bawa apa? Ini ada bakwan 3 bungkus Pak Ustadz. Dengan teh air manis. Mudah-mudahan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau kita bersama, insya Allah yang berat akan menjadi ringan. Insya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Sallu ala Nabi. Orang barat itu bangun pagi sebelum ayam berkokok karena mereka punya prinsip sama seperti Tiongkok, jangan sampai rezeki dipatok. Kita sudah sholat subuh, rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan harimau. Mereka bekerja dari mulai pagi sampai malam, lembur, kurang tidur, stres, depresi. Untuk mencari ketenangan, mereka pun beli tiket pesawat. Setelah itu mereka booking hotel. Mereka terbang dari Amerika, mereka terbang dari Jerman, Inggris, Prancis. Mereka datang sampai ke Jakarta. Dari Jakarta mereka ke Lombok sampai ke Gili Trawangan. Untuk apa? Mencari ketenangan. Apakah mereka mendapatkan ketenangan di sini? Mudah-mudahan setelah pulang mereka melihat orang Islam yang rahmatan lil alamin, yang baik-baik, insya Allah. Amin. Semula saya takut mau ke negeri orang Islam. Orang Islam itu teroris, orang Islam itu ekstremis, orang Islam itu rasis, orang Islam itu pembunuh. Tapi ternyata setelah sampai ke Gili Trawangan, orang Islamnya senyum, orang Islamnya baik. Boleh jadi dengan itu mereka mudah-mudahan dapat hidayah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Terkadang orang sudah mau tertarik masuk Islam, melihat orang Islamnya ramah, orang Islamnya bersih, orang Islamnya jujur, orang Islamnya baik, orang Islamnya nggak nipu, orang Islamnya nggak bohong. Tapi ada sebagian orang Islam yang menakut-nakuti sehingga orang mau masuk Islam jadi tak. Kamu kenapa nggak masuk Islam? Orang Islam itu kan bersih, habis kencing cebok, habis cebok, bersih, nggak bau, jujur, amanah, takut sama Allah. Saya dengan orang Islam itu alhamdulillah. Terus kenapa kamu nggak masuk Islam? Katanya orang Islam saya dengar nguping waktu dia khutbah di Jumat. Apa kata dia? Nabi yang pertama khitan adalah Nabi Ibrahim, dipotong pakai kampak. Enggak jadi masuk Islam, membayangkan kampak. Padahal sekarang khitan itu mudah sekali. Saya setiap bulan bersama dengan Sunatron mengadakan khitan gratis berkisar antara 50 sampai 100 orang. Saya diangkat menjadi bintang iklannya. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Khitan gratis bersama Sunatron. Tidak sakit, tidak lama. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Tampilkanlah Islam yang baik. Sekarang Islam sedang diserang, dijelekkan, diburukkan. Pada yang jahat adalah Israel, yang jahat mereka penjajah. Islam adalah agama salam. Salam artinya kedamaian. Allah yang kita sembah di antara namanya As-Salam. Allahumma antas salam. Dari mana datang keselamatan? Wa minkas salam. Kemana sampai keselamatan? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata daras salam. Negeri yang akan kita tuju adalah negeri yang penuh dengan kedamaian. Namanya surga Darus Salam.
Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Yang kedua, cara menghidupkan hati biar jangan mati, jangan sampai jadi ikan asin, berulat, membusuk, berbau. Cara yang kedua adalah dengan zikir. Kami di pulau ini menghadapi turis-turis Pak Ustadz, bule-bule Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Maka perbanyaklah zikir. Hatinya mengingat, mulutnya menyebut, pikirannya fokus. Hatinya mengingat, mulutnya menyebut, pikirannya sadar dan fokus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap gerakan umat Islam pasti mengingat Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pernah bapak ibu, bapak yang sangat sayang pada istrinya, ibu yang sangat cinta pada suaminya, bangun tidur, oh Mas Parno, mohon maaf Pak Parno yang tersebut. Yang pertama dia sebut adalah Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Masuk ke toilet, dia ingat kaki kanan atau kaki kiri, padahal kesadarannya masih ngawang-ngawang. Dia ingat kaki kiri, tetap ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari toilet, dia tetap ingat kaki kanan atau kaki kiri. Kaki kanan keluar, ghufranaka, ampunkan aku. Kenapa keluar dari toilet, dari WC? Doanya ghufranaka, ampunkan aku. Karena selama di WC tadi lisanku tidak berzikir menyebutmu ya Allah. Karena nggak boleh menyebut nama Allah dalam toilet WC. Ghufranaka. Melihat wajah di cermin, ingat Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mana ada orang Islam melihat wajahnya di cermin, wow, amazing. Dia tahu itu ciptaan Allah, dia kembalikan kepada Allah. Makanya kalau takut fotonya diposting di Instagram, Ustaz Somad anaknya gambarnya, videonya diposting di Instagram, di FB, di TikTok, Ustaz nggak takut kena ain. Insya Allah kalau menyertakan nama Allah tidak akan terkena penyakit ain. Karena ain dilihat menjadi hasad, dengki. Tapi kalau disebut nama Allah akan selamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau posting, alhamdulillah anak saya, alhamdulillah kami, alhamdulillah masya Allah, sertakan nama Allah. Yang membuat kita kena ain itu kalau tidak menyertakan nama Allah. Ini suami ibu, ya ganteng ya, iya kemarin salah sambung. Ini anak ibu, iya cantik ya, siapa dulu mamanya. Sertakan Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Ini istri bapak, iya cantik ya, ini nikmat dari Allah. Ini suami ibu, iya kok gini ibu, ini ujian dari Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hidup ini cuma dua. Kalau dapat nikmat alhamdulillah, kalau diuji inna. Bapak mengucapkan alhamdulillah, ibu mengucapkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap semua mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mati lampu nampak hantu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Banyak video-video prank saya lihat, orang yang nakut-nakuti dengan hantu pocong. Begitu orang Islam terbangun, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hantunya pun takut daripada aku dimakan, kata dia. Mau tidur, bismika
Allahumma ahya. Jangan diteruskan, kadang mau tertidur langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kosong dari nama Allah. Melihat lautan, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Subhanakallah, Maha suci Engkau Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Makanya saya sekarang sangat terkagum-kagum melihat orang mobilnya bagus, tertulis di belakang Masya Allah, Tabarakallah. Speedboatnya bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Mobilnya mahal, miliaran, tapi yang tertulis di belakang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada truk lampu, bukan yang ingat Allah. Gambar perempuan macam-macam di belakang, tulisan mau pulang malu, nggak pulang rindu. Orang yang kaya banyak uang masih ingat Allah. Sudahlah, tidak ada kesempatan. Kapan lagi kita akan mengingat Allah? Tulislah di mobil, tulislah di motor, tulislah di perahu, tulislah di dinding yang mengingatkan kita pada Allah. Makanya di jalan-jalan kalau kita dari Makkah ke Madinah, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita berangkat umroh. Insya Allah bulan Oktober ada program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, tiket tanggung masing-masing. Itu dari Makkah Madinah kalau kita mobil Asmaul Husna. Supaya apa? Supaya yang nyetir tuh nggak ngantuk, dia bisa ngeliat sambil nyanyi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Orang yang berzikir hatinya tenang. Betul? Kalau kita tidak berzikir, hati kita risau, stres, tertekan, depresi. Ngelihat rumah orang bagus, ngelihat mobil orang bagus, ngelihat cincin orang bagus. Tapi kalau hati kita berzikir, ngelihat orang bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan dia menjadi hamba yang bersyukur. Ngelihat cincin orang bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak imitasi. Lihat mobil orang bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat lunas kreditnya ya. Ngapain kita mesti suudzon? Betul? Gara-gara hati tidak berzikir, otaknya kotor jadi jahat, muncul penyakit. Penyakit semua berawal dari hati. Apa yang menyebabkan hati yang kotor, hati yang jahat, pikiran kotor, mulut kotor? Dari jantung hati naik ke otak, otak memerintahkan mata, mata jadi tajam melihat jam tangan orang. Dari hati memerintahkan ke otak, otak memerintahkan ke mulut, mulut pun ngomong macam-macam. Bu, iya, itu si Anu bagus ya rumahnya. Iya, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Semua berawal dari hati. Maka hati disuruh berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan tenang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saat lahir di telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Tolong adik-adik yang belum menikah, kalian latihan azan. Jangan sampai nanti waktu anak kalian lahir di rumah sakit Islam, perawat bidannya ngasih tahu, Bapak azankan anaknya ya. Langsung kalian buka YouTube, azan. Mohon maaf ya nak, Bapak belum latihan, dengar aja YouTube ini. Ketika muazin tidak datang karena sakit, karena demam, jangan sampai masjid kosong, kita lah yang azan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kadang Pak Ustadz kalau azan dengan suara ustadz kita, qori kita, orang nggak datang. Sampai akhirnya suatu hari orang datang ke masjid beramai-ramai. Kenapa? Bunyi azannya lain. Allahu Akbar. Semua orang datang bukan karena azannya, tapi penasaran. Siapa yang azan? Begitu dilihat, rupanya Babinsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita senantiasa berzikir, insya Allah. Amin ya Rabbal.
Ustaz, kata Habib kami yang paling bagus solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat bagus. Ustaz, kata guru kami istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Tapi kata tuan guru kami Pak Ustadz, yang paling bagus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kata guru kami yang paling bagus ismuzat, Allah, 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 Allah. Terus kamu amalkan yang mana? Sampai sekarang belum dicoba Pak Ustadz. Yang solawat bagus, yang istighfar bagus, yang la ilaha illallah bagus, yang Allah Allah bagus. Coba amalkan 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000. Rasakan mana yang paling nyaman, mana yang paling tenang, teruskan. Kalau Ustaz Somad sendiri mana? Saya diajarkan guru saya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Setelah istighfar, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa Pak Ustaz? Untuk tahap awal 100 dulu. Istighfar 100, salawat 100, ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah 100. Tapi jangan karena mau ngejar 100, cepatnya 120 km per jam. Apa ini? Saudaraku yang Masya Allah cantik sekali videonya dari atas. Kenapa saya nggak kelihatan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara supaya kita hidup jangan sampai asin, jangan sampai jadi ikan asin, terpengaruh dengan lingkungan, karena godaan kita luar biasa. Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yang ketiga sodakoh itu menguatkan hati kita. Kenapa? Ketika kita bersodakoh semen, bersodakoh sumur bor, bersodakoh atap pintu kosen, bersodakoh AC kipas angin, orang di sana sholat, mereka berdoa sampai doanya ke kita dan ke almarhum almarhumah orang tua kita. Maka jangan sampai tidak bersodakoh, karena orang bersodakoh didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Apa doa malaikat? Malaikat senantiasa mendoakan keberkahan, kebaikan, rahmat, taufik, ridha, inayah, hidayah untuk mereka semua. Itu semua karena keutamaan Mudah-mudahan dengan bersedekah untuk Masjid Baitur Rahman, uang Bapak Ibu 100% dikembalikan ke Baitur Rahman, bukan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Pekanbaru. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mudah-mudahan dengan berselawat itu hati kita menjadi hidup insya Allah. Kalau hati kita hidup, maka insya Allah dia menular ke otak kita hidup.
lalu kemudian ke mata kita, ke telinga kita, ke lisan kita, ke tangan kita, ke kaki kita. Dia akan menjaga kita, mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30 kurang 10. Walaupun saya belum melihat jam, tapi sudah terasa dari kesemutan kaki. Nanti Bas Ale akan mengadakan penggalangan dana dengan lelang. Sebetulnya itu namanya aja lelang, tapi sebenarnya adalah infak sodakoh berhadiah. Nanti Bapak Ibu yang nyumbang untuk Masjid Baitur Rahman, ada baju kaos, ada sorban UAS, ada souvenir, akadnya adalah wakaf untuk masjid, tapi pulang mendapat hadiah. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah, rezekinya melimpah ruah dan berkah insyaallah. Anak-anaknya soleh dan solihah, menjadi para mujahid penghafal Quran, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Yang pertama salat, yang kedua zikir, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah watawasau bil haq, watawasau, saling menasehati, saling peduli, saling memberikan wasiat, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan urusan saya, duit-duit kamu, pacar-pacar kamu, motor-motor kamu, uang-uang kamu, anak-anak kamu, bukan urusan saya. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan innal insana lafi khus, rugi, bapak rugi, ibu rugi, yang muda rugi, yang tua rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa amilus solihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau. Mudah-mudahan kita saling menasehati. Jadi Ustaz Abdul Somad datang ini dalam momen saling menasehati. Saat ini saya menasehati Bapak Ibu, tapi besok mungkin boleh jadi Bapak Ibu yang menasehati saya. Loh, kami kan bukan Ustadz, kami kan bukan Tuan Guru, bagaimana kami menasehati Ustaz Somad? Mungkin Bapak Ibu akan menasehati saya melalui komen-komen yang ada di TikTok, FB, Instagram, dan grup-grup WhatsApp. Siap menasehati Ustaz Somad? Oh, siap. Kalau saya salah, yang meluruskan saya, diri saya sendiri atau orang lain? Siapa yang tahu? Suara apa itu? Habis waktu Siapa yang tahu peci Ustadz Abdul Somad miring? Saya sendiri nggak bisa ngelihat. Yang menunjukkan peci Ustadz Somad miring adalah orang lain. Siapa? Kameramen. Dia tunjukkan. Oh miring, oh iya. Itu sorban Ustadz panjang sebelah. Oh iya. Saya nggak bisa melihat. Orang lain yang menunjukkan. Ibu bisa ngelihat telinga? Nggak bisa. Bisa Pak Ustadz dengan handphone? Betul, kita memang bisa lihat lewat handphone. Tapi apa yang terjadi? Telinga kanan sebelah kiri, telinga kiri sebelah kanan. Mirror. Makanya banyak ketika orang buat selfie pakai air minum, apa komen orang? Ustadz, jangan minum pakai tangan kiri. Padahal pakai tangan kanan. Kenapa? Karena kaca kamera menipu, berbohong. Yang jujur adalah kawan dan sahabat kita. Ini banyak sekarang anak-anak muda yang sakau saya, yang nakal saya, yang zina saya. Apa urusan kamu? Iya juga ya. Kalau gitu saya diam aja. Maka balas dia. Memang yang sakau kamu, yang pakai narkoba kamu, yang buat dosa kamu. Tapi kalau azab Allah datang, rumah aku kena juga. Bodoh. Betul? Makanya kita mesti saling menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Akhirnya 60 menit sudah saya berdiri. Kalau saya lanjutkan sejam lagi masih sanggup? Sanggup. Bapak Ibu masih kuat? Kuat.
Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Nah, jadi Mas Ali nanti akan melanjutkan. Nanti akan saya lanjutkan lagi bersama Mas Ali. Tujuan kita, puncaknya adalah selesai Masjid Baitur Rahman insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita teruskan. Baik, silakan Mas Ali. Jazakumullah khair Tuan Guru, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi sama Tuan Guru ya. Biar lebih semangat lagi kita sholawat lagi. Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Habib, sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini mau nggak jadi saksi Masjid Baitur Rahman Gili Trawangan berdiri? Mau? Ibu-ibu, bapak-bapak tenang di sini, duduk, kita akan galang dana bersama yang mengeluarkan infak, yang mendoakan, dan yang menjadi saksi pada malam hari ini, karena nanti malam ini juga akan ditandatangani langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad secara resmi pembangunan kembali atau renovasi Masjid Baitur Rahman. Itu akan ditandatangani langsung dan insya Allah kita malam hari ini menjadi saksinya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya. Amin. Pahala bangun masjid itu tidak terputus-putus. Tidak terputus-putus. Maka malam hari ini insya Allah izinkan saya dari Jogja Bapak Ibu. Saya dari Jogja datang bersama Ustadz Hamad, bersama Ustadz Adit. Kami galang dana 100% untuk masjid. Kami nggak bawa pulang sama sekali dan saya juga nggak make. 1000 perak pun saya nggak make. Bahkan saya ke Gili Trawangan itu setahun sekali belum tentu. Artinya ini untuk kita sendiri. Bukan untuk orang Jogja, bukan untuk orang Pekanbaru. Ini untuk kita sendiri, beribadah sendiri. Untuk ibadah kita semua di sini dan insya Allah pahalanya untuk orang yang sholat, untuk orang yang ngaji, untuk orang yang zikir di masjid nanti insya Allah kita semua mendapatkan pahalanya tanpa putus. Malam hari ini saya nggak mau lelang-lelangan tinggi-tinggian gitu. Wah mas saya 5 juta, 10 juta enggak. Saya hanya memilih 10 orang terbaik malam hari ini. 10 orang aja, jadi ini cepat-cepatan. Siapa cepat dia dapat nanti kita bawa ke depan. Mudah-mudahan kalau ada waktunya kita foto bersama bareng Ustadz Abdul Somad. Siap ya? 10 orang saja. 10 orang saja untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang 1 juta. Infak 1 juta. Nanti saya undang ke depan. Nanti kami kasih hadiah Al-Quran. Jadi infak 1 juta. Untuk 10 orang pertama nanti akan kami kasih hadiah Al-Quran. Kita langsung mulai ya. Siapa yang ingin berinfak bangun masjid 1 juta? 1 juta pertama silakan angkat tangan. Ya silakan Bapak maju ke depan. Ada lagi langsung dimaju ke depan. Teman-teman tolong dibantu. Ada 2 orang, 3 orang silakan. Ada lagi? Pak Kades, Masya Allah Pak Kades, takbir. Di sini dulu Pak. Oke, ada 3 orang. Ada 4 orang, Pak Kades 5 orang, 6 orang Ibu, 7 orang, 8 orang, 9 orang, ada lagi 10, silakan Bu, ayo cepat. Hanya 10 orang saja ya. Bapak juga, Masya Allah, takbir. Sudah berapa? Lebih dari 10, gimana masih kita terima nggak lebih dari 10? Terima? Oke silakan Ibu. Waktunya 5 detik lagi. Ayo buruan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita tutup. Bareng-bareng kita bersama takbir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang maju pada malam hari ini Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah lipat gandakan pahalanya. Anak cucunya menjadi penghafal Al-Quran. Tahan dulu di sini. Itu barang pertama, Al-Quran. Nominalnya 1 juta. Kita masuk yang kedua.
ini lebih istimewa lagi. Karena ini dipakai langsung oleh Tuan Guru Abdul Somad. Baju seperti saya, baju seperti Tuan Guru, ini jumlahnya hanya 5 saja. Jadi kita buka harga baju ini, bukan harga, infak baju ini mulai dari 3 juta untuk 5 orang pertama. Hanya 5 orang, 3 juta. Silakan angkat tangan, bisa maju ke depan. Silakan Mas. Masya Allah. Suami Ibu, mana suaminya? Oh, Masya Allah, silakan Bapak maju ke depan. Dapat 2 orang, 3 orang lagi. Ada lagi, Masya Allah. Ada lagi, Masya Allah, silakan. Ada lagi? Udah berapa? 4. 1 orang terakhir. Bapak, Masya Allah, takbir. Habis ya? Oh, 1 lagi ya? Boleh deh, 1 lagi. Woi, Masya Allah. Tuan Guru ini orang Gili Terawangan luar biasa, Tuan Guru. Gak sampai 1 menit langsung habis semuanya. Masya Allah. Oh, ada lagi yang datang. Bapak Wisma Bunda. Masya Allah, siap Bapak Wisma Bunda. Nanti kalau bapaknya yang nggak datang, ibunya yang bayar. Oke, silakan. Kita masuk barang selanjutnya. Ini spesial. Jumlahnya hanya 2. Jadi untuk 2 orang saja. Untuk 2 orang saja. Kita akan memberikan peluang infak yang insya Allah pahalanya tidak terputus-putus. Bahkan sampai kita wafat, pahalanya tetap mengalir untuk kita. Hanya 2 orang kita akan memberi baju batik hadiah. Ini hadiah. Untuk yang mau infak senilai 10 juta, akan 10 juta silakan angkat tangan, maju ke depan. 10 juta. Ada? Yang di belakang silakan. Ibu lagi. Masya Allah, luar biasa Ibu. Takbir. 1 orang terakhir. 1 orang. 10 juta rupiah, insya Allah akan menjadi tabungan akhirat kita. Investasi tanpa rugi. Selain kita dapat pahala, Allah juga ngasih garansi akan diganti hingga 700 kali lipat. 1 orang terakhir, 10 juta terakhir. Angkat tangan, silakan maju ke depan. Panitia, bantu saya untuk ngecek siapa yang angkat tangan, diajak maju ke depan. Ya, pasti Allah ganti. Ada? Ini aku nih. Ini kalau misalkan 1 orang terakhir ini ndak ada, maka yang ambil peluang ini itu saya. Saya akan 10 juta nggak apa-apa, insya Allah. Dari tim kami, tim Jogja 10 juta nggak apa-apa. Tapi rugi banget, maksudnya maksa orang Jogja yang ambil peluang ini, padahal ini untuk orang Gili Terawangan sendiri gitu loh, rugi banget. Tapi kalau saya nggak masalah gitu. Ada terakhir, saya hitung sampai 5. Ada? Silakan Pak, maju ke depan. Takbir! Masya Allah. Bapak namanya siapa Pak? Haji Lukman. Masya Allah, mudah-mudahan yang haji bukan hanya Pak Haji Lukman, tapi anak keturunannya juga haji nanti insya Allah. Dan 1 barang terakhir ini selalu dipakai Ustadz Abdul Somad, bahkan Ustadz Abdul Somad tadi ceramah pakai ini. Ada sorban beliau. Sorban beliau, insya Allah beliau tadi, saya gak enak gitu kan, terus tiba-tiba Ustadz Abdul Somad menawarkan sorban saya nggak apa-apa. Ini udah dapat ridhonya Ustadz Abdul Somad, dipakai beliau, ada keberkahan di situ, dan ini hanya untuk 1 orang aja karena jumlahnya cuma